Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri sekali lagi untuk kita terus menyerukan nama Bapa Yahweh. Haleluya. Shema Israel, Yahweh Indonesia, Yahweh Elohenu, Yahweh Sema Ambarawa, Sema Ambarawa, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkutu Leolam Vaed. Dengan tidak jemu-jemunya Bapa Yahweh, kami terus menyerukan namamu Tuhan, supaya seluruh bumi boleh mengetahui bahwa Engkau adalah Yahweh Sefaot, Tuhan semesta alam, satu-satunya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang penuh kasih, yang selalu memperhatikan kehidupan umat-umatnya. Sungguh kami bangga, kami bersyukur menjadi umat-Mu Tuhan. Engkau sudah memilih kami sehingga kami boleh mengenal kebenaran nama-Mu yang kudus itu dan nama-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Pada sore hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, untuk kami boleh semakin hidup berkemenangan di dalam Engkau, hidup semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yeshua Mesias. Mari Tuhan, Kau kuasai hati dan pikiran kami, Kau kuasai peralatan yang kami pakai, supaya semua boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan hikmat bagi setiap kami, untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu buat kehidupan kami. Dan biarlah kami tidak hanya mendengarkan saja, tetapi kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus berkemenangan di dalam Engkau Bapa. Kami boleh menghadapi setiap permasalahan dengan iman, dengan kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Mesias kami sambut firman pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Yeshua kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa ketemu lagi di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita semuanya untuk kita melihat kehidupan akhir-akhir ini, melihat situasi di sekitaran kita saat ini, bahwa kalau kita lihat kehidupan semakin lama bukannya semakin tambah mudah, tetapi terlihat sepertinya tambah sulit, betul enggak? Beberapa waktu lalu ada yang mengirim video yang mengemukakan bahwa ada banyak PHK massal, dan kalau kita lihat itu semakin banyak begitu ya. Dan memang ini sudah dinubuatkan bahwa kehidupan di akhir zaman ini bukannya semakin gampang, tetapi semakin sulit, semakin jahat. Dan kita dituntut oleh Tuhan untuk supaya bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Tuhan katakan barang siapa bertahan sampai kepada kesudahannya, dia akan diselamatkan. Nah, pada sore hari ini saya mau ajak kita semua untuk bersama-sama kita belajar, termasuk saya,
Sama-sama kita belajar untuk bagaimana kita bisa menghadapi setiap permasalahan atau masa-masa yang sulit, supaya kita tetap bertahan di masa yang sulit ini. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan usaha kita sendiri, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa cerdas di dalam menanggapi, meresponi itu semua, saudara ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih ingin kita diberkati daripada diri kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi sekali lagi bahwa kita memang ya pengen diberkati, tetapi saya percaya bahwa Tuhan jauh lebih pengen kita ini diberkati. Amin. Lebih daripada kita. Kita mungkin kayaknya ya pengen, tapi disuruh ini itu males gitu kan. Tapi justru sebetulnya Tuhan itu sudah benar-benar pengen lebih daripada kita. Oleh karena itu Tuhan sudah memberikan berbagai macam ayat, sudah memberikan berbagai macam tips dan trik untuk bisa menghadapi setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin bahwa Alkitab yang kita punyai ini, kitab suci yang kita percayai ini, tidak hanya berbicara untuk kehidupan yang akan datang, mengenai surga dan neraka saja, tetapi kitab suci kita ini juga berbicara untuk kehidupan kita di masa sekarang ini. Amin. Maka dari itu Alkitab kita, kitab suci kita ini kita baca, kita pelajari. Karena dari situ banyak mutiara-mutiara kehidupan yang bisa kita terapkan, yang selalu cocok untuk setiap zaman, sepanjang zaman, bahkan sampai di akhir zaman ini. Itu nilai-nilai yang ada dalam kitab suci ini selalu cocok. Dan Tuhan menginginkan supaya ketika kita bisa diberkati dalam hal ini secara ekonomi dan juga secara kehidupan batiniah kita, ada hal-hal yang memang perlu kita lakukan, bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan ingin ada bagian kita untuk kita lakukan. Bukan hanya berdoa terus do nothing, tidak berbuat apapun, tahu-tahu mak bedunduk ujuk-ujuk, tiba-tiba diberkati, tling. Jelas tidak mungkin. Bukan sulap, bukan sihir, pling, bukan begitu, saudara. Cara kerja Tuhan tidak model begitu. Meskipun bisa nggak dia begitu? Bisa banget. Hanya sekedar kedipan mata, ting, bisa kok. Tetapi Tuhan nggak mau. Kenapa? Tuhan ingin ada bagian kita untuk kita lakukan. Di dalam Lukas 1 ayatnya 37, Lukas 1 ayat 37, kita lihat, dikatakan sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak akan mustahil. Di hadapan Elohim. Tetapi saya bacakan dari King James Version, dikatakan for with God nothing shall be impossible. Karena bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama, saudara. Dan di ayat yang lain dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 20. Yakobus 2 ayat 20 dikatakan, namun engkau hai manusia fana, maukah engkau mengetahui bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya ada suatu perbuatan yang perlu kita lakukan juga. Iman yes, harus beriman. Tetapi harus ada bagian kita yang perlu kita lakukan. Dalam konteks yang pembicaraan kita pada petang hari ini adalah bertahan di masa sulit. Bagaimana supaya kita bisa bertahan di masa sulit? Berdasarkan ayat yang barusan kita baca, berarti kita harus ada iman dan ada perbuatan. Ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, kita wajib beriman kepada Tuhan, yes. Tetapi juga jangan lupakan, kita harus ada bagian kita, action kita yang harus kita lakukan. Gak bisa misalkan aku, Tuhan mau omsetku tambah banyak, pembeliku tambah banyak, aku pengen naik gaji, dapat bonus, berdoa tok, tetapi kalau bekerja ya sak kenanya, ya leta-lete orang kita bilang ya.
lidah-lidah itu apa? Ngasal. Pokoknya lah ngene wae cukup. Bagaimana mungkin mau omset tinggi kalau kerjanya ngasal? Bagaimana mau dagangannya laris kalau jualan aja males-malesan? Pip, iki berapa Bu? Rasa takon-takon, tokan takon tanya terus, nggak beli-beli percuma. Ya pelanggan dibegitukan, ya kabur lah. Ya kan? Jadi harus ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Nah, hari ini kita mau belajar bersama, ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu harus kita punya iman dan punya perbuatan. Dua poin besar ini yang akan saya uraikan bersama-sama pada sore hari ini. Yang pertama kita ngomongin tentang iman dulu nih ya. Iman, sebagai orang yang beriman kita wajib punya iman ini. Dan sebetulnya apa sih esensi, hakikat daripada iman ini ketika kita ngomong dalam konteks kehidupan kita, di dalam kehidupan sehari-hari, bukan masalah kerohanian yang di dalam gereja, bagaimana iman kita semakin kuat, bukan itu. Tetapi konteks ini adalah bagaimana kita mengaplikasikan iman ini di dalam kehidupan kita. Nah, iman ini berbicara mengenai sikap hati kita sebetulnya, saudara. Kalau saya renung-renungkan, iman ini dalam konteks keseharian kita, dalam konteks kita melakukan setiap aktivitas kita, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melakukan kehidupan kita. Ini berbicara mengenai sikap hati kita. Nah, bagaimana sikap hati kita? Biarlah sikap hati kita menjadi sikap hati yang baik. Secara luar kita tidak melakukan apa-apa, tetapi di dalam hati kita harus menata hati. Maka dari itu ada istilah menata hati. Memang hatinya perlu ditata supaya sikapnya bisa bertindak dengan baik, dengan pas seperti yang Tuhan inginkan. Dan ngomong-ngomong iman ini atau sikap hati, yang pertama ketika menghadapi masa yang sulit, iman kita, sikap hati kita, yang pertama harus berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripadaku, katanya firman Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh. Maka kita harus terus mengandalkan Tuhan. Jangan terus bilang Tuhan tolong gerakkan si Anu untuk memberkati saya. Ini dalam konteks keuangan. Tuhan tolong mbok kirimkan apalah begitu ya. Itu masih berharap sama manusia. Tetapi biarlah kita berharap kepada Tuhan. Tuhan, aku yakin Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Engkau sanggup menolong aku. Caranya bagaimana? Sepertinya gak ada yang bisa nolongin. Itu bukan urusan kita caranya, saudara. Amin. Jangan dipikirkan caranya. Kalau dipikirkan caranya, kita kayak membatasi Tuhan. Nanti kan bisa aja tuh Tuhan gerakkan si Anu tuh untuk menolong saya. Nanyain gimana nanti ini ya Anu, terus bantu. Itu cara yang kita pikirkan. Tapi kita jangan mikirin caranya, tapi pikirkan bahwa Tuhan pasti nolong lah gitu loh. Caranya bagaimana, Bu? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita ini adalah berharap kepada Tuhan. Cuman itu harapan kita. Nggak usah lirik kanan lirik kiri. Siapa yang bisa tak utangi? Atau siapa yang bisa bantuin saya? Dekengannya siapa? Nggak usah. Yes, memang Tuhan bisa pakai orang-orang itu, betul. Kita juga, gereja kita ngalamin hal itu, saudara ya. Ini bangun gedung ini juga banyak donatur, ya toh. Dan ketika dulu Bapak Gembala mengalami aniaya, dibenturkan dengan saudara kita orang Muslim, itu juga ada yang bantuin gitu kan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu Tuhan pakai mereka. Tetapi bukan Bapak Gembala atau kita semua tolongin Pak, tolongin ya, tolong. No, Tuhan kirimkan mereka untuk menolong setiap kita. Amin. Caranya bagaimana? Tidak tahu. Saudara.
Di dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, ayat 2 sampai 4, Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Oleh sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung berguncang di dalam laut. Biarpun airnya berbuih, biarpun gunung-gunung berguncang dalam geloranya. Nah, ayat ini katakan Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Maka dari itu kita andalkan Elohim yang bernama Yahweh. Amin. Sangat terbukti. Sudah berkali-kali Tuhan melepaskan kita dari cengkeraman kuasa gelap. Harus melewati lubang jarum pun bisa Tuhan meloloskan kita. Berkali-kali saudara. Dan kita wajib terus mempercayai kalau Tuhan dulu menolong saya, maka sekarang dan seterusnya Tuhan pasti akan tetap menolong. Amin. Tinggal sikap hati kita jagai dengan baik. Jangan sampai melenceng ke kanan maupun ke kiri. Sikap hati kita biar tetap fokus berharap kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Kalau kita fokusnya pada masalah kita, maka masalah itu akan seolah-olah semakin besar. Kenapa? Karena kita overthinking. Dan kita fokus masalah piye wah gini gitu. Loh mas, namanya ada masalah yang mesti kepikir lah. Yes, itu manusiawi saudara. Tetapi kita ketika ada permasalahan ini, kita lihat dan bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku punya masalah. Tolong aku Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ada lagu mengatakan, aku punya Tuhan yang besar, gitu, yang telah berjanji dan sanggup menepati. So, saudara, jangan pernah beralih fokus kita dari Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan, berdoa dan bila perlu berpuasa. Karena berpuasa ini powerful sekali. Meskipun kayaknya cuma gitu doang, tetapi itu ada kuasanya. Kalaupun belum mengubahkan keadaan, paling tidak berpuasa ini membuat kita, sikap hati kita diubahkan semakin hari semakin benar. Akan dikoreksi. Seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Esther atau Hadasa ketika tahu bahwa umat Yahudi akan dihancurkan, akan dimusnahkan oleh si Haman. Dan itu keadaan sudah genting, tinggal selangkah lagi, tinggal sedikit lagi habis itu orang Yahudi. Tetapi Esther berpuasa. Kita lihat di dalam Esther 4 ayat 16. Dikatakan, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Dan berpuasalah untuk aku, dan janganlah makan ataupun minum 3 hari lamanya, baik malam maupun siang. Aku dan dayang-dayangku akan berpuasa dengan cara yang sama. Maka aku akan menghadap raja, sekalipun berlawanan dengan hukum. Dan jika aku harus binasa, binasalah aku. Si Esther melakukan puasa. Saya mau nyoroti di dalam sisi puasanya ini, saudara. Kita berpuasa untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar tidak makan maupun tidak minum. Kalau cuma tidak makan, tidak minum, itu hanya secara lahiriah saja, tidak ngefek. Tetapi ketika kita secara lahiriah tidak makan dan tidak minum, dan hati kita juga berpuasa, esensinya apa sih? Untuk hati kita ini terus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengoreksi hati kita. Itu sebetulnya. Jadi nggak cuma nggak makan, nggak minum doang. Itu mah kulit luar. Gitu loh saudara. Itu sebagai tanda kita merendahkan diri. Ya, jadi jangan sampai nih kita berpuasa tetapi masih ngapusinan, berpuasa tetapi masih jengkelan,
Berpuasa itu kan harusnya mengekang hawa nafsu gitu loh. Mengekang diri gitu. Lah, cuman puasa-puasa doang atau mungkin masih pamer. Kamu sudah puasa belum? Aku loh rajin puasa. What for? Itu puasanya nggak ngefek. Tapi ketika kita betul-betul sampai ke dasar hati kita, berdoa, berpuasa, itu powerful sekali. Dan untuk orang Kristen, kita berpuasa ini tidak ada aturan khusus. Harus jam sekian sampai jam sekian atau bagaimana, tidak harus. Karena ada banyak macamnya puasa di dalam kekristenan. Kalau kita baca di Alkitab, ada yang namanya puasa Daniel. Puasa Daniel itu gak makan daging dan yang enak-enak, berpantang, saudara. Jadi makannya cuma sayur doang. Itu puasa Daniel. Lamanya juga bervariasi. Kalau Esther 3 hari 3 malam ngebleng, ndak makan ndak minum. Saya pernah coba itu, lemes juga, saudara. Hausnya minta ampun. Kalau puasa Daniel masih boleh makan, boleh, tetapi berpantang. Yang enak-enak, yang saudara sukai itu nggak boleh. Khususnya yang daging-daging, tapi khususnya ya makan sayur doang gitu. Ya, dan itu kalau nggak salah berapa lama? Sebulan atau 21 hari atau berapa, saya lupa. Dan itu pun juga tidak harus sekian hari juga, enggak juga gitu. Karena apa? Esensi dari berpuasa itu adalah merendahkan diri di hadapan Bapa Yahweh. Itu. Oke? Jadi yang pertama, sikap hati. Iman kita ini harus ketika menghadapi permasalahan, menghadapi kesesakan di dalam kehidupan. Baik permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, permasalahan apa? Tetap berharap kepada Bapa Yahweh. Lalu yang kedua, yang mengenai iman yang harus kita lakukan, yaitu utamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa sebelum bekerja atau mungkin buka toko atau buka warung, ya. Berdoa dulu. Dulu saya ingat Didi Mami itu kalau mau buka toko, biston pagi, habis doa pagi gitu gereja, mau pulang, sudah pulang, mau buka toko mak biak gitu ya. Itu selalu Mami atau Didi itu di belakang berdoa dulu. Saya lihat itu. Amin. Terus baru buka ceklek, buka gerbangnya. Wis. Dah mulai dasaran, saudara. Seperti itu. Sebelum buka toko, buka warung, sebelum berangkat kerja, berdoa dulu. Itu sebagai tanda kita mengutamakan Tuhan. Dan ketika kita bekerja, bekerjalah di dalam kebenaran. Enggak usah pikiran yang neko-neko, enggak usah coba timbangannya dikurangi lah, enggak usah curang lah, enggak usah pakai trik-trik tertentu lah, enggak usah. Bekerjalah di dalam kebenaran. Yang bekerja di kantor, di pabrik atau di mana sebagai mungkin purchasing, ya ini biasa purchasing ini banyak godaannya ya. Ya karena apa? Bagian pembelian. Nanti bisa saja main mata dengan suppliernya. Berapa? Tambah yuk. Itu repot, saudara. Ini tidak bekerja di dalam kebenaran dan ini imannya sudah nggak mengutamakan Tuhan, sudah salah dulu nih kita. So harus jaga betul-betul hati kita tetap lurus. Harus lurus. Hidup cuma sekali, buatlah hidup kita yang benar, saudara. Amin. Yang berkualitas gitu loh. Kalau ada orang dunia bilang hidup cuma sekali, foya-foya lah, senang-senang lah, itu terserah mereka. Tetapi kalau saya mau hidup cuma sekali, buatlah dengan yang luar biasa gitu loh. Sekali dibuat main-main lah, repot lah. Sekali tetapi yang berkualitas gitu loh, saudara ya. Karena firman-Nya di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Jadi carilah kerajaan Elohim dan kebenaran. Artinya apa? Kita mengutamakan Tuhan. Kita buat Tuhan tetap ada nomor satu. Meskipun kita kepepet, kita tidak mau main curang. Gitulah. Meskipun kita dalam kondisi sulit, kita tidak mau kompromi. Seperti dengan motonya GPF itu adalah tidak kompromi tetapi tidak radikal. Kita nggak tolerir, kita tidak kompromi dengan dosa, tetapi kita tidak radikal.
caranya yang elegan gitu loh saudara. Ya. Dan di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan sebab kerajaan Elohim bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Ruach HaKodesh. Jadi kalau kita mau menang dalam kesulitan, menang atas setiap kesulitan, kita cara hadapinya itu harus dengan cerdas. Ini salah satunya saudara yang perlu kita lakukan. Hiduplah tetap di dalam kebenaran. Kalau orang bilang, kamu nggak ikut-ikutan curang, habis kamu. Itu kata dunia. Tetapi kata Tuhan, justru ketika kita tetap ada di dalam kebenaran, itulah cara yang cerdas untuk menghadapi setiap tekanan hidup, masa-masa yang sulit. Amin. Tuhan katakan barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Memang konteksnya waktu itu Tuhan ngomong tentang akhir zaman. Dan kalau kita bisa renungkan lagi, ini juga bisa berbicara mengenai ketika permasalahan masa sulit itu datang. Ketika kita bertahan sampai pada kesudahannya, kita akan diselamatkan. Permasalahan apalah yang anak muda, permasalahan cinta sekalipun, bertahan sampai pada kesudahannya. Bertahan bukan bertahan dalam hubungannya itu ya, tapi maksudnya apa? Bertahanlah tetap hidup gitu loh, dalam kebenaran gitu loh. Ya, karena ada baru-baru ini tadi siang kalau nggak salah saya lihat ada orang di Instagram ya, ada orang naik tower listrik, bukan listrik, tower sinyal HP, naik di situ tinggi sekali, hanya gara-gara kayaknya putus cinta gitu, atau bagaimana entahlah, sudah dipucuk saudara, itu kepleset sedikit sudah habis itu. Akhirnya si cewek pakai toa, sudah diiniin sama polisi, ada warga gitu, pakai bahasa daerah, saya lupa bahasa mana, yang jelas bukan di Jawa. Intinya, turun, aku cinta kamu. Tahu-tahu turun saudara. Ini kan orang yang tidak bertahan di dalam masalah percintaan. Bertahanlah, tetap hidup gitu, bukan bertahan dalam hubungan yang toksik ya, bukan loh. Saya enggak ngomongin hal itu loh ya. Ada permasalahan percintaan ya, tetaplah hidup, bertahan hidup. Jangan, duniaku runtuh, apalah tanpamu, apa yang bisa aku lakukan? Buat apa aku hidup? Ngawur ya, gak usah. Dulu nggak kenal juga masih hidup-hidup aja kok ya. Maka kalau ngerayu jangan kebangetan lah. Jangan sering-sering ngomong, aku nggak bisa hidup tanpamu. Itu masuk diulang-ulang masuk dalam pikiran bawah sadar loh saudara. Makanya ketika nggak ada, kalau putus beneran rasanya kayak mau mati gitu. Karena itu dalam pikiran bawah sadarnya memunculkan, kamu katanya nggak ada dia, rasanya nggak bisa hidup ya kan? Itu pikiran bawah sadar akhirnya ngomong begitu. Nah makanya harus cerdas juga nih dalam mencinta ya. Harus cerdas juga di dalam menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Jangan kesusu ambil jalan pintas. Wes mati wae. Jangan saudara. Masih ada jalan keluar. Apalagi dikatakan masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Amin. Fales kayaknya saya, enggak ya? Masih ada Tuhan, masih ada kuasa yang tidak terbatas. Maka dari itu tetaplah hidup di dalam kebenaran itu saja. Amin. Kalau kita ya sedikit-sedikit bunuh diri, sedikit-sedikit menyayat nadi lah, itu apa ya? Bukan gitu sih juga sih. Itu nggak punya iman gitu, nggak ada iman kepada Tuhan, lupa sama Tuhan. Padahal kita punya dekengan, punya dukungan. Kita dimiliki oleh Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan sendiri sudah bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Loh, makanya kalau ketika kita sedang berletih lesu dan berbeban berat, lemah letih lesu lunglai, datang kepada Yesua. Berdoa, nangislah.
Lanang kok nangis, enggak apa-apa. Manusiawi. Kalau ada yang bilang, orang lanang, wong lanang rasa nangis, orang untuk nangis, ngawur saya bilang. Salah. Ya, tolong ini Bapak Ibu, mbah-mbah mungkin yang sering kali ngomong sama putunya, cucunya, anak laki gak boleh nangis, anak laki gak boleh nangis. Tolong diralat, jangan ya. Karena apa? Kalau enggak boleh nangis, itu nyimpen di sini saudara, nyimpen di dada, nyimpen di hati. Dan itu sakit sungguhan. Itu emosi biarkan nangis biarkan. Nggak masalah, nggak ada yang salah kok. Bukan berarti nangis itu lemah. Bukan, nangis itu hanya menandakan bahwa kita ini masih manusia. Punya emosi, punya hati. Nggak masalah. Oke, cuman ya nangisnya yang bener. Ojo kayak pecah cilik. Wah, nangis gulung-gulung. Ya, itu. Oke, lalu yang ketiga. Tentang iman yang harus kita lakukan sebagai bentuk kita beriman. Ini juga sebagai cara cerdas kita untuk menghadapi setiap permasalahan. Yang ketiga, yaitu selalu bersyukur. Pastikan diri kita selalu bersyukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasya Yesua bagi kamu. Ini kehendak Tuhan. Lah, kondisi seperti ini, saya ditipu orang, saya diputusin pacar, saya dipecat, saya dirugikan oleh orang lain. Sudah bersyukur. Yang benar aja, bro. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu namanya ya semuanya, baik suka maupun duka. Dan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, sebetulnya semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28. Maka dari itu setiap hal yang ada di dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan. Oleh karena itulah bersyukurlah senantiasa. Marilah kita bersama-sama menjadi orang yang ahli syukur, ahli dalam bersyukur. Kalau waktunya ada sih, saya mau coba. Ayo kita praktek mengucap syukur. Apa saja yang bisa kita syukur dalam kehidupan kita. Satu-satu. Ingetin ya. Saya pernah lakukan hal ini sama mahasiswa. Dan ketika sudah sampai di baris kedua, ketiga mulai macet, saudara. Satu-satu lancar. Untuk ini, untuk itu, ini itu. Baris pertama enak itu. Baris kedua mulai macet itu, mulai. Baris ketiga mulai tambah bingung lagi, apa lagi ya? Kenapa bingung? Saya bilang yang sudah disebut tidak boleh disebut lagi. Ya, tolong yang depan-depan yang tadi nyebut ingat-ingat. Ya. Wah, apa ya? Ini sudah disebut, ganti yang lain. Kenapa mengalami kesulitan? Kenapa? Karena jarang bersyukur. Sebetulnya apa saja bisa disyukuri. Mas nek ngomong enak, ya memang penak ngomong. Tapi melakukannya berat. Dipaksa saja, saudara. Dipaksa. Saya pernah begitu. Saya pernah mengalami ya. Gak enak gitu kan. Apa ya waktu itu ya? Diputus pacar pertama kalau nggak salah. Wah, sakit. Tapi saya ingat harus bersyukur. Bersyukurlah Tuhan, terima kasih gitu kan. Dulu ya kan. Sulit dulu. Sekarang ya biasa aja ya kan, saudara. Dan saya baca waktu itu ketika sedih, cobalah tersenyum. Jangan menunggu bahagia baru tersenyum, tetapi tersenyumlah maka engkau akan bahagia. Katanya begitu. Saya coba senyum-senyumin, saudara. Aneh rasanya juga pada waktu itu. Saya lihat cermin. Aneh ya wajahnya jadinya. Lebih ya lagi sedih disuruh senyum. Tapi saya paksa senyum-senyum. Akhirnya merasa lebih baik, lebih ringan daripada tadinya saya kepikir, kelingan, terus gak move on gitu. Tetapi ketika senyum, itu ada sebuah sedikit kelegaan di dalam hati. Seperti itu. Karena apa? Tubuh dengan jiwa itu saling berkait. Jiwa sedih terpancar dalam raut wajah. Nah kalau membalikkan bagaimana? Ya dibalikkan aja. Disenyum-senyumin, maka sini akan merasa bahagia. Paling tidak sedikit lebih bahagia lah gitu ya. Memang betul.
Jangan menunggu bahagia baru tersenyum, tetapi tersenyumlah, maka kamu akan bahagia. Karena kebahagiaan itu sesungguhnya ada di dalam hati kita, keputusan kita. Kita mungkin ada orang lihat cari kebahagiaan di luaran sana, cari kebahagiaan dengan orang lain, cari kebahagiaan dengan melakukan ini itu. Tetapi sebetulnya kebahagiaan itu ada di dalam hati kita dan itu keputusan kita. Tirulah anak-anak yang di pinggir jalan itu yang menantikan bus telolet. Bahagia itu sederhana. Saya pernah lihat. Om, telolet, om, telolet, wah, saya lihat itu vibes-nya tuh sampai terasa gitu loh. Saya lewat naik motor waktu itu. Wah, teriak-teriak. Itu vibes-nya tuh saya bisa rasakan gitu. Sampai wow, luar biasa ini bahagia cuma sederhana, saudara. Kalau kita memutuskan untuk bahagia, that's it, bahagia. Dan gampang saya kasih tipsnya, saudara. Mau bahagia? Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ingat-ingat cinta kasih Tuhan. Dan rasakan kasih Tuhan itu sampai kita ini. Coba saudara bisa merasakan kasih Tuhan, saudara pernah ditolong Tuhan, saudara merasa bersyukur sekali. Pernah? Pernah dong, enggak mungkin enggak pernah. Cari momentum itu, kejadian itu, ingat-ingat lagi dan dirasakan perasaan itu. Wah, senang sekali dan itu kita rasakan lagi. Cuma simpel seperti itu, saudara. So, kita coba dan kita lakukan ini. Sering-seringlah mengingat dan merasakan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Karena itu menyehatkan kita, tidak hanya secara mental tetapi secara fisik. Karena tubuh dan fisik itu saling terkait. Firman Tuhan katakan hati yang gembira seperti obat yang manjur, yang menyehatkan. Ada yang ayat lain katakan perkataan yang menyenangkan itu seperti menyehatkan bagi tulang-tulang. So kita ingat-ingat yang menyenangkan itu. Ingat-ingat kasih Tuhan. Dan kita itu membuat kita bisa selalu bersyukur. Kita selalu mengucap syukur. Bahkan kita mengenal nama Bapa Yahweh, itu pun wajib bersyukur. Dan segala hal yang didasarkan dengan rasa syukur, maka akan membuat kita bisa, kalaupun jatuh, itu kita akan memantul lebih kuat, saudara. Memantul lebih keras. Naik lagi, saudara. Nah, saya kasih ilustrasi, saudara ya. Saudara, ini bola pingpong ya, saudara ya. Ini kalau kita pantulkan, ini ibaratnya kita nih ya. Kalau ada permasalahan, kita coba pantulkan. Kita ilustrasinya ini jatuh gitulah ya. Kita supaya bisa bertahan, kita harus bisa punya daya lenting, bisa mantul, bisa bangkit lagi dari keterpurukan atau bangkit dari maut, bangkit dari permasalahan ini, ya. Karena tiba-tiba saya ingat bangkit dari maut. Ibarat ini ya, kita ketika jatuh itu harus punya daya lenting, saudara, supaya bisa memantul lebih tinggi lagi, saudara, seperti ini. Nah, tetapi kalau saudara lihat, ini tadi di sini, tapi mantulnya sampai di sini, masih lebih rendah, saudara. Tetapi dengan ucapan syukur, itu akan membuat kita melenting lebih kuat lagi. Saya kasih ilustrasi lagi, saudara. Ibaratnya ini adalah sebuah rasa syukur kita. Amin. Nah, kita sering-seringlah bersyukur, punyailah rasa syukur di dalam kehidupan kita. Ketika permasalahan itu datang, biarlah kita bilang, Tuhan terima kasih saya punya masalah ini. Terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena dengan permasalahan ini membuat kita semakin ingat dengan Tuhan gitu loh. Ya. Selalu berharap kepada Tuhan lebih lagi gitu loh. Nah, ucapkan syukur semakin hari semakin kita besarkan. Itu tadi triknya. Ingat kasih Tuhan, kita rasa syukur gitu ya. Didasari ini tadi kita, ini buat rasa syukur kita ini besar gitu loh, saudara. Ketika permasalahan itu datang dan ketika kita tetap bersyukur, kita punya sikap hati yang bersyukur, maka apa yang terjadi? Kita akan melenting lebih kuat. Kita lihat ya, mudah-mudahan berhasil. Enggak, ini pasti berhasil lah. Minta tolong.
melentingnya lebih kuat. Tetapi kok jauh sekali? Ya karena melentingnya di sini. Tadi jatuhnya enggak pas di tengah. Bentar. Nah, kita coba sekali lagi. Bukan begitu maksud saya yang melenting ke sana, tapi melentingnya naik gitu loh. Ketinggian, saudara. Gini aja. Saudara lihat, itu lebih tinggi dari yang sebelumnya. Tadi saya di sini, dia melenting meskipun ke sana, tetapi lebih tinggi. Artinya apa? Kita juga lihat bahwa daya lentingnya itu akan lebih besar daripada hanya sekedar dengan kekuatan kita sendiri. Dengan ya sudah biasa lah gitu aja. Paham maksudnya saudara? Bisa nangkep ya? Itu akan ada daya lenting, twing, langsung tinggi sekali. Begitu. Dengan ada rasa ucapan syukur. Ketika kita merasa selalu bersyukur ketika menghadapi permasalahan ini. Tuhan bersyukur dengan permasalahan ini. Ya, itu akan membuat sepertinya kayak ada kekuatan lagi untuk bisa membuat kita lebih bangkit, lebih tinggi lagi. Seperti itu. Maka dari itu saudara, biasakan milikilah rasa ucapan syukur. Sudahkah saudara bersyukur hari ini? Harus lebih sering-sering bersyukur. Kadang-kala bersyukur untuk apapun, untuk kita bisa haleluya. Itu pun harus bersyukur saudara. Ada orang yang tidak bisa gitu saudara. Oke? Jadi bersyukur. Yang keempat, iman yang harus kita lakukan apa? Punyai tujuan baik atau tidak egois. Ketika kita berdoa, pingin bisa mengalahkan setiap permasalahan ini, atau mungkin permasalahan ekonomi juga, kita berdoa jangan untuk egois kita. Oh Tuhan, tolonglah supaya aku bisa ini, bisa itu. Ya, untuk egois kita, untuk kepentingan kita, untuk aku bisa membuktikan bahwa aku ini bisa. Salah. Supaya membuktikan bahwa Bapa Yahweh itu berkuasa, Bapa Yahweh itu nyata. Itu loh. Supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain lebih lagi sehingga namamu dimuliakan. Itu yang betul. Karena di dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, kamu minta tetapi kamu tidak menerima. Sebab kamu meminta dengan jahat, bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Ini yang tidak baik. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Egois doanya. Karena di sana dikatakan, kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Nah ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita doakan apa? Tidak menerima saudara. Jadi ketika kita berdoa, jangan untuk egois kita. Saya ingat ada kesaksian dari seseorang di Surabaya, supplier. Waktu itu usahanya kaos sama-sama Pak Yahya. Itu dia kena COVID pada waktu itu juga, sehingga harus orderan otomatis off. So si bapak ini, Pak Irwan ini namanya, beliau ini berdoa gini, nggak tahu, somehow dia sharing-sharing sama saya cerita. Dia bilang, saya tuh berdoa, Tuhan, kalau nggak ada orderan, nggak ada pemasukan, terus piye aku membayari karyawanku gitu. Kalau aku sendiri, keluarga aku masih bisa bertahan gitu loh. Masih bisa bertahan sekian bulan gitu. Masih ada tabungan namanya orang ya, ada usaha pasti ada bisa itu bertahan. Tapi kalau karyawanku tuh gimana Tuhan? Kalau tidak ada ini pemasukan begitu. Dan ketika dia berdoa begitu, dia memikirkan untuk karyawannya. Maka apa yang terjadi? Entah somehow pada saat waktu itu kesulitan ini karena COVID, tetapi dia ada saja orderannya. Ada saja. Dia sempat bikin jas anti COVID gitu, kayak semacam jas hujan tetapi lebih tipis ininya, kainnya tapi bisa dipakai kemana-mana. Seperti itu. Yaitu coba di-sharekan. Ya ada yang beli kayak gitu saudara. Ada yang pesan bahkan untuk komunitas, untuk gereja ini itu gitu. Seperti itu. Dan ini bukti bahwa ketika dia berdoa, berdoanya tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain.
tidak egois, saudara. Maka dari itu ketika itu kita mengalami kesulitan, berdoanya jangan egois. Dan hal ini juga menandakan apa? Bahwa kita tidak menyimpan emosi yang negatif. Maka singkirkan emosi-emosi negatif yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena emosi negatif, egois itu emosi negatif, saudara. Itu mempengaruhi berkat dan kekuatan mental kita, saudara. Apalagi kalau kita sedang mengalami kesusahan, tidak hanya masalah ekonomi, tapi mungkin ada masalah keluarga, ada masalah kesehatan dan seterusnya. Kita ada masalah di dalam emosi kita, terus kita jengkel. Piye to ki kok nggak sembuh-sembuh, kenapa aku harus begini? Mungkin saudara habis ditipu orang, kurang ajar gara-gara dia nih. Kita menyimpan emosi negatif itu mempengaruhi berkat, nyumbat gitu loh, menyumbat saluran berkat Tuhan. So, kita singkirkan segala emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menyingkirkannya? Kita bisa berdiam diri, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita ngomong sama diri kita. Seperti yang Mazmur ajarkan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kita ajak bicara. Kenapa kamu masih marah gitu loh? Sudah, singkirkan marahmu itu. Ayo kita benahi begitu. Ayo kita iniin lagi gitu. Ayo kita miliki emosi positif seperti itu. Jangan marah. Ini menghambat berkat Tuhan dan menghambat kesehatan dan seterusnya. Bicara kepada diri kita, saudara. Jadi singkirkan setiap emosi-emosi yang negatif, karena itu menghambat. Saya pernah share juga kisah tentang orang yang dapat omset yang besar karena emosi negatifnya itu dia hilangkan. Jadi emosi negatif itu ternyata bisa menghambat. Ketika kita memaafkan, kita melepas emosi negatif itu membuat berkat Tuhan mengalir, saudara. Lalu yang kedua, hal yang kedua, tadi iman, sekarang perbuatan. Kalau tadi kita tidak bicara, tidak melakukan banyak hal, tapi ada dalam hati kita. Tapi yang sekarang perbuatan, iman dan perbuatan. Ini berbicara mengenai masalah action kita, masalah tindakan kita. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan nyata? Bertindak, nggak cuma di dalam hati aja. Yang pertama, ketika ada masa-masa sulit, khususnya ketika cari uang susah, masalah ekonomi mulai sulit, kita meningkatkan skill atau keterampilan kita. Tingkatkan keterampilan kita, baik soft skill maupun hard skill. Soft skill itu apa? Soft skill itu bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita bisa menghandle komplain, bagaimana kita mulai memimpin dan seterusnya. Itu hal-hal yang seperti itu soft skill. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik, begitu saudara. Itu bagaimana kita bisa melakukan hal itu. Karena kita bekerja itu pasti berhubungan dengan manusia, minimal dengan atasan kita. Maka kita harus belajar meningkatkan keterampilan kita ini. Kalau ada orang tadinya customer marah-marah, kita malah ganti marah, sekarang lebih baik lagi caranya. Kalau ada yang komplain, tadinya cara menghandle kita nggak sabaran, kita jadi lebih sabar lagi. Caranya ngomong dengan lebih baik. Seperti itu. Itu soft skill. Nah, hard skill itu apa? Hard skill ini adalah keterampilan dalam kita melakukan pekerjaan kita. Kerjaan kita apa? Misalkan kalau dalam pendidikan mengajar, guru yaitu keterampilan mengajarnya ditingkatkan. Kalau yang berhubungan dengan komputer, dengan hal-hal yang berbau komputer, keterampilan komputernya ini ditingkatkan. Kalau misalkan sekarang kan zamannya konten kreator ya, itu caranya membuat video, editing video itu ditingkatkan keterampilannya begitu. Kalau jualan, caranya berjualan itu ditingkatkan keterampilan berjualannya. Itu ditingkatkan skillnya kita. Ini artinya apa? Kita lakukan juga bagian kita dengan sungguh-sungguh. Ketika kita meningkatkan skill kita dan soft skill dan hard skill kita, lakukan dengan sungguh-sungguh supaya meningkat, semakin ahli gitu loh. Saudara yang masak, supaya masakannya lebih enak, lebih bervariasi dan lebih-lebih lagi begitu. Jangan hanya mengandalkan micin. Pokoknya micinnya sangat itu enak pasti.
Kalau bisa tanpa mengandalkan micin kan bagus saudara ya. Atau yang lain, apa di dalam pekerjaan saudara, yang di pabrik, lakukan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana saudara bisa melakukannya dengan lebih efektif dan efisien, gitu loh. Lebih cepat lagi melakukannya, lebih ini lagi, lebih rapi lagi dan seterusnya. Apa yang langsung berhubungan dengan kerjaan saudara itu loh. Itu hard skill, tingkatkan. Dan kerjakan bagian kita ini dengan sungguh-sungguh. Dan kalau bekerja jangan perhitungan. Jumat lalu saya sudah sampaikan juga, jangan perhitungan kalau bekerja. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan kerjakan seperti untuk Tuhan. Maka kita akan mendapatkan buahnya. Jangan hitung-hitungan. Kenapa kita kerja untuk Tuhan, saudara? Jangan dihitung. Tidak ada duitnya, tidak ada tambahannya, tidak mau. Wah, ini repot. Lah kita lah sudah digaji untuk melakukan hal itu. Tapi kan, ya bisa nambah lagi, ya itu sudah mulai tamaknya mulai muncul, emosi negatif lah gitu. Nah, ini menghambat berkat. Maka, yuk kita kalau kerja tidak usah hitung-hitungan. Pasti atasan kita akan melihat. Pasti itu. Suatu saat akan melihat. Kalaupun nggak melihat, entah bagaimana caranya, Tuhan akan mengangkat kita, akan memberkati kita lebih lagi. Kalaupun kerjaan kita di tempat kerja kita gajinya sekian, tetapi kita lakukan sekian, maka kekurangannya ini, selisihnya ini Tuhan yang akan nambahin. Kenapa? Karena kita kerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Amin. Halo. Jangan perhitungan saudara. Kalau ini mohon di bagianku kok. Wah, repot saudara. Ini tidak cerdas di dalam menghadapi masa yang sulit. Kalau kita lakukan hal ini terus, kita lakukan dengan tidak perhitungan, dengan segenap hati, dengan tulus, terus. Ketika misalkan saudara sebagai bos, saudara lihat karyawan saudara, yang satu kerjanya ya pokoknya sesuai dengan sak perlunya saja. Kalau sudah ya sudah, tidak ada bos leha-leha, leda-ledi, tidak diawasi kok. Nanti kalau ada bosnya datang, wah semangat begitu. Padahal sekarang ada CCTV juga. Bosnya mungkin siapa tahu lihat dari CCTV. Dengan karyawan yang ada bos, tidak ada bos, kerja dengan sungguh-sungguh, bahkan bisa melakukan extra miles, melakukan hal yang lebih di atas rata-rata. Kira-kira kalau saudara jadi bos, ketika harus mengurangi karyawan, saudara milih yang mana yang mau dikurangi? Yang A atau yang B? Yang pertama tadi atau yang kedua? Yang mau dikurangi, yang mana? Yang pertama pastinya. Oleh dalit dia kok minta ini itu sekakian petengsing, sudahlah. Tapi ketika kita kerja dengan sungguh-sungguh, nggak perhitungan, bos pasti akan suka. Ini nggak menjilat ya, bukan menjilat, tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kualitasnya beda juga. Wah, wes. Suatu saat pasti akan dipromosikan. Ingat kisah OB atau office boy yang saya pernah ceritakan itu di perusahaan apartemen. Seperti itu. Dia pasti akan dipromosikan. Lalu yang kedua, kalau tadi meningkatkan hard skills dan soft skills, sekarang kita mungkin bisa mempelajari hard skill yang baru, mempelajari keterampilan yang baru. Mungkin tidak cuma masak doang, tapi apalah gitu. Mungkin nggak cuma editing video doang, tetapi yang lain. Mungkin nggak cuma nyanyi doang, tapi yang lain. Mungkin nggak cuma nyanyi main musik doang, tapi yang lain. Itu mempelajari hard skill yang baru. Siapa tahu punya bakat terpendam, ya kan? Bisa saja. Itu cara cerdas dalam kita menghadapi setiap permasalahan, masa-masa yang sulit. Lalu yang ketiga yaitu berbuat baik. Loh, kok bisa? Ya, tetaplah berbuat baik. Karena ada hukum tabur tuai. Kalau ada yang mengatakan hukum karma, ada yang mengatakan law of attraction, ya terserah. Yang jelas kita lakukan dengan baik. Berbuatlah baik, tetaplah berbuat baik untuk orang lain. Termasuk untuk diri sendiri, berbuat baik, jaga kesehatan dengan baik. Ini kalau bicara masalah masa yang sulit mengenai kesehatan kita, jaga kesehatan dengan baik, ya. Dan kita kalau di dalam bekerja terus berbuat baik. Karena apa?
yang kita tabur pasti itu yang akan kita tuai. Amin. Ini cara cerdasnya, saudara. Dan yang keempat, berbicara masalah kesulitan, masa yang sulit kalau di dalam pekerjaan atau ekonomi. Yang keempat yaitu perpuluhan. Jangan lupa perpuluhan. Kenapa? Karena janji tentang perpuluhan, yaitu di dalam Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku, dan sekarang ujilah aku dengan cara ini. Yahweh Sebaot berfirman, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Jadi kita juga tetap mengembalikan perpuluhan. Memang di luar sana ini masih heboh di Instagram ya, dan juga beberapa waktu lalu tentang perpuluhan. Kenapa? Karena pendetanya kebanyakan ngomongin masalah perpuluhan untuk dirinya sendiri, begitu loh. Sehingga akhirnya banyak dinyinyirin orang dan akhirnya ada paham bahwa perpuluhan itu nggak perlu, begitu. Dan bagi saya ya terserah, kalau saudara mau mengembalikan, nggak mau mengembalikan, terserah, itu hak saudara juga, gitu kan. Yang jelas saya mau ngomongin apa yang firman Tuhan katakan. Bahkan di dalam perjanjian baru pun tetap ada perpuluhan. Karena Yesua mengatakan dalam Matius 23 ayat 23, dikatakan celakalah bagimu hai para ahli kitab dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, karena kamu memberi perpuluhan selasih dan adas manis dan jintan. Berarti mereka perpuluhan enggak saat itu? Perpuluhan. Dan kamu mengabaikan yang lebih berat dari Torah, yaitu keadilan dan kemurahan dan iman. Seharusnya lah melakukan yang ini tetapi tidak mengabaikan yang itu. Bahkan di sini dikatakan, dan kamu mengabaikan yang lebih berat dari Torah, yaitu mengabaikan keadilan dan kemurahan dan iman. Jadi lakukan ini, juga lakukan yang lain. Jangan dipilih-pilih gitu. Kita juga demikian dalam hal keuangan, perpuluhan. Kenapa? Perpuluhan itu miliknya Tuhan. Di dalam Maleakhi 3 ayat 8 dikatakan, dapatkah manusia merampok Elohim, namun kamu telah merampok aku. Tetapi kamu mengatakan, dengan cara bagaimanakah kami telah merampok engkau? Dalam hal persepuluhan dan persembahan hunjukan. Jadi kalau orang nggak perpuluhan, itu firman Tuhan katakan merampok gitu. Karena itu miliknya Tuhan. Jadi saya pun juga kalau perpuluhan, saya anggap itu sudah bukan uang saya gitu. Dan kalau saya usahakan perpuluhan, kalau bisa misalkan tanggung berapa nih, saya bulatkan ke atas. Supaya apa? Barangkali ada masukan kecil-kecil yang saya tidak ingat, itu supaya bisa menutup itu. Kalau saya, pikiran saya seperti itu. Dan ini yang menjadi bagian kita, itu loh saudara. Kalau masalah, tapi kan aku masih tidak ada ini, ya sudah disisihkan dulu untuk bisa nantinya bisa mengembalikan. Kalau masalah persembahan kolekta aku belum bisa, tidak masalah. Ya, kalau masih belum ada duit, tidak masalah, tidak usah memberikan persembahan. Kolekta itu loh saudara, yang ada di kotak di depan, gitu kan. Tapi kalau perpuluhan ini memang haknya Tuhan, gitu. Ya, dan itu yang orang dunia nggak nyampe pikirannya, begitu loh, nggak nyampe. Wah kurang kok, malah disuruh mengembalikan, bagaimana toh? Nah, karena iman kita meyakini bahwa perpuluhan ini adalah miliknya Tuhan. Jadi bukan milik kita, gitu loh. Oke? Dan lalu yang kelima. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa yang sulit? Yaitu aturlah keuangan dengan baik. Khususnya dalam masalah ekonomi. Ya, atur keuangan dengan baik. Supaya kita tidak asal keluar dikit tapi sering. Itu namanya bocor alus. Kayak ban bocornya sedikit tapi terus-terusan lama-lama habis juga. Contohnya jajan yang tidak perlu, yang seharusnya ya tidak perlu lah. Itu kita rem dulu, ya. Atau mungkin kebanyakan parkir. Dari sini parkir, nanti mau ke sana tinggal jalan kaki nyampe, sebetulnya kita naik motor lagi ke sana parkir lagi kan saudara. Itu bocor halus. Meskipun 2000 lumayan saudara. Bukan berarti saya tidak setuju bayar parkir, enggak. Silakan saja, karena itu memang ada retribusinya, sudah lah ya. Tetapi kalau bisa kita menekan, ya cuma dari sini ke sana 100 meter aja naik motor lagi gitu. Ambak jalan kaki
gitu loh. Meminimalisir hal-hal yang keluar yang nggak perlu, gitu loh. Ini, aturlah keuangan dengan baik. Dan kalau masalah kehidupan, tidak hanya masalah ekonomi, kehidupan masa-masa yang sulit, bagaimana di dalam kehidupan kita ada permasalahan, kita harus planning, kita atur, kita set, kita rencanakan masa depan kita. Dan kita bisa juga evaluasi kehidupan kita, evaluasi yang sudah kita lakukan, apa yang salah, apa yang harus ditingkatkan, seperti itu. Ada masalah di dalam keluarga, apa yang salah dari saya, apa yang salah, apa yang kurang, ya. Mungkin belum memahami bahasa kasihnya, mungkin masih terlalu egois. Kita atur itu. Ada dalam permasalahan di dalam keluarga kita, baik dengan sesama anggota keluarga maupun dengan orang tua, dengan anak, dengan yang lain. Kita mungkin bisa evaluasi dan mengadakan pemberesan, gitu ya. Sehingga kita bisa menyelesaikan masa-masa yang sulit ini. Kita bisa bahkan bertahan dan menang di dalam kehidupan kita ini. Itu yang kelima, mengenai apa yang harus kita lakukan, action kita ini. Karena umat Tuhan kadangkala, terutama dalam ekonomi, masalah ekonomi, dan nomor 5 ini kadangkala dilupakan, nggak ngatur keuangan dengan baik, ngasal gitu. Sekarang ini kan ada aplikasi banyak di Android itu untuk mengatur keuangan. Saudara bisa atur sendiri, belajar mengatur keuangan. Ada pakai aplikasi, ada yang pakai sistem amplop, ya, untuk bayar ini, bayar itu, disisihkan terlebih dahulu, seperti itu. Dan ketika membayar, jangan lupa milikilah tetap rasa bersyukur. Bayar listrik, saudara, jangan ngedumel. Bayar listrik mana? Bayar air lagi. Lah, gak usah ngedumel. Bayar BPJS. Terus bayar apa lagi? Bayar pulsa. Bayar sekolah anak, seragam inilah, anulah, itulah. Gak usah ngomel, milikilah rasa bersyukur. Nah, ketika bersyukur, terima kasih Tuhan saya bisa bayar. Kan gitu, saudara. Terima kasih bisa bayar gitu. Dan ingat, itu akan mempunyai daya lenting yang kuat, saudara. Ya, law of attraction-nya kuat. Vibrasi yang positif itu menarik hal-hal yang positif juga. Maka dari itulah tetaplah punyai emosi yang baik dan bersyukur. Ya, atur keuangan dengan baik. Dan yang terakhir, carilah support dari komunitas. Jangan sendirian. Kalau dalam masa-masa yang sulit, baik itu masalah stres lah, permasalahan kerjaan lah, atau masalah ekonomi lah, masalah keluarga lah, jangan malah menyendiri, saya katakan. Ya, apalagi anak-anak muda nih ya, kalau masalah cinta, putus cinta lah, bertengkarlah sama pacarnya, atau apa, jangan malah mundur, jangan malah menyendiri. Oke? Ya, anak-anak muda ya, dimanapun berada, nggak cuma yang di sini. Jangan malah menyendiri, tetapi carilah komunitas untuk bisa menguatkan kita, untuk bisa memberikan kekuatan bagi kita. Dan ketika mengalami masalah keuangan, itu juga kita tidak berharap kalau cerita terus supaya dibantu, yonda gitu loh. Tapi pada memberikan support mental di dalam hati kita. Amin. Bahwa kita ini gak sendirian gitu loh. Meskipun teman kita, saudara kita tidak bisa membantu duit, tidak masalah. Tetapi kalau ada yang memberikan kekuatan, itu pasti akan berbeda. Kita bisa menghadapinya dengan lebih tegak lagi. Amin. Begitu, saudara. Ya, namanya butuh duit, ya pasti butuhnya duit lah, iyalah. Tapi ketika kita mengalami permasalahan itu, kita bisa di dalam mental hati kita itu ada kekuatan, itu beda caranya memandang permasalahan itu. Maka jangan menyendiri kalau ada masalah, ketika sedang dalam masa-masa yang sulit, cari kekuatan dari teman-teman juga. Kami terbuka di sini, baik Bapak Gembala maupun saya dan juga ketua-ketua MK,
tentu saja silakan saudara kamu curhat. Kalau mau butuh ini, butuh teman curhat, butuh kekuatan, mari datang kepada kami. Jangan sungkan. Jangan sungkan, jangan diem-diem baik. Nanti tahu-tahu sudah kenapa? ODGJ. Janganlah, jangan sampai lah, amit-amit. Jangan sampai gitu saudara ya. Tapi biarlah kita mau menguatkan gitu. Jangan tahu-tahu sudah bunuh diri, aduh sayang banget gitu. Jangan ya. Terbuka, jangan sungkan makanya. Saya bolak-balik ngomong kalau ada apa-apa ngomong enggak apa-apa ya. Dan tidak usah mungkin kalau ke rumah enggak usah bingung. Nanti aku enggak punya bawaan untuk ini tuh. Enggak usah bawa macam-macam, membawa diri saja. Dan bercerita kami juga sudah senang. Artinya apa kalau senang? Kalau cerita datang ke kami, artinya saudara percaya dengan kami. Enggak usah bawain apalah, cake lah, buah lah, apalah. Enggak usah repot-repot saudara. Amin. Halo? Beneran sungguhan yakin. Enggak usah bawa macam-macam. Ya, tapi nek sudah dibawain ya masa udah bawaan lagi. Ya kayak kok enggak menghargai gitu ya. Tetapi jangan bawa sungguhan sampai. Ya, enggak usah mikirin itu. Loh, kan Mas Simeon kan ini buka praktek juga, nanti mau terapi bayar. Enggak usah mikir bayar, Saudara. Ya, khusus jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa, free of charge. Ya. Pokoknya datang saja. Ayo, saya bantu sebisa saya kalau memang mau terapi begitu. Ya. Kalau mau curhat-curhat juga boleh silahkan gitu ya. Jadi pintu kami terbuka, bahkan saya katakan HP saya 24 jam on terus dan tidak di silent. Misalkan tengah malam butuh apa, telepon saja, jangan di WA. Kalau WA yang klutik gitu tok, notifikasinya cuma begitu aja. WA saya bunyinya klutik, ya ndak krungu lah, saya turu kok. Telepon nanti pasti kedengeran ya. Jadi jangan sungkan. Wah sungkan jam piro nih. Kalau urgent enggak masalah. Kalau memang butuh mendesak enggak masalah. Ya. Kalau memang bisa ditunda besok, saudara mau besok silakan. Ya, tetapi kalau urgent, kalau mendesak ya, ayo jangan sungkan, silakan saja, pintu kami terbuka untuk saudara semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang di luaran sana yang belum bergereja, bingung, ini WA di WA sekretariat ya, ada di tayangan di awal tadi ada nomor WA kami, WA sekretariat. Silahkan bisa curhat di sana, bisa ngobrol-ngobrol kalau butuh teman curhat, untuk butuh support komunitas. Karena apa? Kalau semakin menyendiri itu pikiran akan semakin kacau, pikiran akan semakin kemana-mana, tambah gak karu-karuan saudara. Maka dari itulah jangan menyendiri. Minimal tolongin aku nih, aku kok bingung yo. Aduh mas, enggak masalah gitu. Kalaupun kami tidak mendapatkan atau memberikan solusi, paling tidak kami membuat saudara lebih lega, sedikit lebih lega. Kalau dipendam terus itu kan enggak enak. Begitu ceritakan paling tidak merasa lebih plong. Amin saudara. Kalau sungkan sama kami ya sama jemaat yang lain silahkanlah. Mana yang saudara merasa nyaman gitu ya. Tapi intinya kami semua terbuka dan kita semua terbuka untuk saudara-saudara kita bisa bercerita, meminta kekuatan dari kita. Amin saudara? Terbuka semua ya? Ya. Kalau saudara, waduh aku kena diceritani ya, aku tambah kepikiran malahan. Nah, kalau gitu arahkan ke kami saudara. Karena memang tidak semua orang bisa mendengarkan curhatan. Yang curhat sudah lega, yang dicurhati ganti mimut. Kepikir gak bisa tidur, ketip mesake ya iku mau ya. Tapi ya. Loh, masalah malah pindahan, repot saudara. Ya. Maka dari itulah kalau saudara merasa begitu, ajak yang curhat itu ke kami. Wah, sungkan, enggak usah sungkan, ya. Wes talah. Oh, saya atau kami datang ke rumah saudara boleh. Enggak masalah. Oke? So, silakan saja. Kenapa? Di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25 dikatakan, dan marilah kita memperhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita
sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaiknya kita semakin saling menasihati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Jadi mari kita boleh saling berkomunitas. Kita buat komunitas kita ini komunitas yang saling mendukung, menjadi support system yang baik buat saudara-saudara kita. Amin. Kalau ada yang datang mungkin keluarganya tidak mensupport, ketika mereka datang ke sini, mereka merasakan feel at home. Merasakan seperti ada di rumah, ada keluarga baru yang membuat mereka boleh bersemangat, mempunyai semangat untuk menatap, menjalani kehidupan ini. Amin, saudara. Kalau ada yang mulai ngelokro, saudara datang, tidak usah nunggu kami yang besuk, saudara. Tapi kami boleh juga dikasih tahu, ini sudah lama enggak ke gereja, ini karena katanya sakit hati atau apalah gitu ya, kasih tahu kami. Ya, tapi saudara juga perlu besukin juga mereka, gitu ya. Jadi jangan nungguin. Lebih baik dibesuk, lebih baik double besuknya daripada tak pikir sudah dibesuk, tak pikir sudah didateng, tak pikir, malah repot sudah. Mending lebih baik apa? Double besuk, betul enggak? Iya. Lebih baik banyak yang ada yang bisa bantu. Oh, tadi sudah dibantu sama ini. Oh, coba dibantu. Oh, sudah lebih baik double gitu. Ya, daripada dikira. Ya, malah repot nanti. So, itu saja. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini boleh menguatkan iman kita dan biar kita bisa semakin cerdas di dalam menghadapi setiap permasalahan, di dalam masa-masa yang sulit dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, sebelum ditutup oleh Bapak Gembala, ada tambahan pengumuman Bapak Ibu Saudara tanggal 12 Juli hari Sabtu. Kita akan adakan seminar parenting yang berjudul Setiap Anak Cerdas Berharga. Ini materi bukan saya yang buat, tetapi materi sudah standar dari tempat institusi saya belajar terapi, saudara. Jadi ini materi sudah standar yang bagus, karena di tempat kami ini standarnya cukup tinggi dan bagus untuk tidak hanya orang tua, tapi juga kakek nenek juga. Ya, boleh datang baik kita yang ada di sini maupun yang ada di teman-teman saudara, tetangga, ajak, boleh suruh masuk, suruh ikut seminar ini ya. Dan mohon maaf ini hanya untuk on site. Mohon maaf yang di YouTube ya. Sekali lagi karena ini standarnya tidak boleh di live kan maupun direkam. Jadi kalau mau boleh datang ke sini di GPF Saudara Kebenaran Ambarawa tanggal 12 Juli hari Sabtu jam 10 pagi. Karena itu hari Sabtu biasanya pada libur ya. Jadi itu untuk para orang tua dan para kakek nenek boleh ya untuk ini semuanya. Jadi itu meskipun ya saya bukan berarti membawakan ini terus sudah jadi orang tua yang baik dan benar, enggak juga gitu. Karena ini ada materi bagus dan saya sebagai certified trainer ya bisa jadi berhak untuk memberikan materi yang sama seperti guru saya berikan gitu. Ini materinya sudah standar, saya tinggal presentasi aja seperti itu. Dan ini materinya bagus sekali untuk kita semuanya. Jadi saya harap saudara bisa datang. Untuk anak-anak juga boleh, remaja yang masih pacaran juga boleh, mau jomblo juga boleh. Itu bekal untuk nanti kalau sudah jadi orang tua. Ya. Dan ini free saudara, tidak dipungut biaya apapun. Oke, itu aja yang perlu saya tambahkan pengumuman dari kami. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, saudara, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Kalau sebentar kami akan pulang, Engkau menyertai dengan malaikat Tuhan, baik yang kembali ke daerah Ambarawa, yang ke Salatiga, yang ke Jepara, maupun yang ke daerah manapun juga. Engkau yang akan menyertai tibakan di rumah dengan selamat. Dan sesampainya di rumah, apabila ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan mereka,
Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan, dibuatnyalah oleh Tuhan berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Engkau berkati Bapak Wakil Gembala Simeon Sulistyo yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau pakai semakin hari semakin luar biasa untuk menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripadamu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panah oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh panah oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.